Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan aksi nyata pengelolaan program yang berdampak pada murid. Mencuplik apa yang disampaikan Pak Nadiem Makarim, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Tujuan pembelajaran khusus ini adalah CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Di sini ada pertanyaan pemantik, bagaimana saya dapat menerapkan dan langkah apa saja yang dapat saya lakukan untuk menerapkannya beserta dengan jawaban-jawabannya. Dan ini ada panduan penugasannya. Judul program kali ini adalah Pembelajaran Berbasis Digital, Penilis, Peningkatan Nilai Literasi dan juga Numerasi. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah karena SLBN Sukapura merupakan sekolah luar biasa, tentunya di mana mendidik anak-anak luar biasa. Potensi mereka di sekolah sebenarnya dapat berkembang dengan optimal ketika mendapatkan peluang dan dukungan dari berbagai pihak. Kemudian, dalam era digital ini tentunya segala sesuatu mengalami kondisi kemajuan, begitupun dengan anak-anak luar biasa yang harus mengikuti ANBK tanpa mengenal bahwa mereka memiliki keterbatasan atau hambatan. Selain mereka mengikuti ANBK, mereka juga harus mengikuti survei lingkungannya. Kemudian bagi mereka yang hambatan tertentu seperti tunarungu, tunawicara tentunya menjadi sangat penting untuk mengenal dunia digital secara bertahap. Di mana sebenarnya karena keterbatasan berbagai hal, bahkan murid SMA pun ada yang belum bisa mengoperasikan PC atau laptop atau komputer. Dari kondisi tersebut tercetuslah pembelajaran berbasis digital Penilis, peningkatan nilai literasi numerasi, tentunya untuk mengoptimalkan kemampuan murid dalam dunia digital sebagai pembekalan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi. Kegiatan pembelajaran berbasis digital Penilis atau peningkatan nilai literasi numerasi di SLB Sukapura Kota Bandung merupakan bimbingan khusus bagi murid luar biasa hambatan pendengaran atau tunarungu kelas 10 yang akan mengikuti ujian ANBK, di mana tujuannya satu, pengenalan ANBK sebagai program yang diselenggarakan Kemendikbudristek. Kedua, pengenalan pengoperasian PC. Yang ketiga, pembiasaan pengoperasian PC. Yang keempat, membantu mengakses sumber belajar. Yang kelima, proses pembelajaran untuk memandirikan siswa itu sendiri. Sasarannya murid hambatan pendengaran atau tunarungu kelas 7 SMP LB dan 10 SMA LB. Dan inilah program pembelajaran yang berbasis digital Penilis atau peningkatan nilai literasi numerasi dilakukan dengan alur bagja. Melalui alur bagja inilah kita membuat beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana membuat program pembelajaran yang berbasis digital pada murid? Bagaimana menumbuhkan keterampilan sumber belajar digital secara mandiri? Bagaimana menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid? Kemudian jawabannya adalah yang pertama, membiasakan murid menggunakan media pembelajaran digital. Yang kedua, memberikan fasilitas kepada murid agar terbiasa berkegiatan menggunakan media digital. Kemudian yang ketiga, memberikan kegiatan yang berkaitan dengan literasi dan numerasi digital secara mandiri. Rencana untuk melibatkan suara kepemilikan murid dengan memberikan kegiatan kepada murid dalam penggunaan media digital sesuai dengan permintaan yang disukai. Kemudian menerima pendapat dari murid mengenai kegiatan yang berkaitan dengan penugasan. Dalam hal ini, aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diperdayakan pada tahap ini tentunya ada murid, guru, internet, sumber belajar digital, dan semua modalitas yang dimiliki. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu dan penanggung jawabnya CGP itu sendiri. Sedangkan untuk berikutnya adalah tahapan bagja.
Dan tahapan dari bagja berikutnya adalah ambil pelajaran. Ini bagian yang sudah saya buat, di mana tentunya ada pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawaban-jawabannya yang berkaitan dengan refleksi 4P, di mana refleksi 4P ini secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan. Yang pertama, untuk merefleksikan peristiwa atau pembelajaran Penilis ini, di mana anak-anak mengikuti kegiatan kokurikuler, yaitu siswa atau murid kelas 10 SMA LB dan kelas 7 SMA LB. Latar belakangnya adalah mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan zaman, yaitu tantangan zaman di mana mereka harus mengikuti kegiatan ANBK, padahal mereka termasuk anak-anak disabilitas. Strategi awalnya tentu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Ada kepala sekolah, orang tua, rekan sejawat, dan murid untuk menumbuh kembangkan keterampilan digital ini. Kemudian perasaan atau feeling yang terjadi ketika saya melakukan kegiatan ini tentu aja campur aduk antara deg-degan dan juga bahagia karena mendapatkan tantangan tugas pendidikan guru penggerak yang nantinya akan berdampak pada murid. Dan ini adalah ceritanya bagaimana saya merasa khawatir ketika tidak mendapatkan dukungan, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Kemudian dalam kegiatan finding ini saya mendapatkan pembelajaran yang sangat bermakna, bahwa pembelajaran yang terkini harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga potensi murid yang disesuaikan dengan zamannya. Dan untuk menjalankan program ini kita harus melihat 7 modal atau aset yang dimiliki sekolah, di mana modal-modal ini tentunya sangat berkaitan atau saling mendukung satu sama lain. Dan tentunya dengan adanya program ini akan meningkatkan pendidikan sosial emosional warga sekolah ke depannya. Penerapan ke depannya melalui berbagai kegiatan melibatkan seluruh warga sekolah, karena tentunya diharapkan program ini dapat realisasi dengan baik, karena tidak dapat dipungkiri pasti akan ada hambatan, rintangan, atau tantangan. Dan untuk melaksanakan semuanya itu tentu diperlukan kolaborasi atau kerjasama, bukan hanya kerjasama dengan murid saja sebagai pengguna pembelajaran, tapi tentunya kolaborasi dengan sesama murid sebagai rekan sejawat yang akan memberikan feedback, kemudian kolaborasi dengan orang tua yang memberikan pemantauan selama perkembangan anak-anak belajar di rumah. Dan tentunya kita juga bisa mendengarkan suara kepemilikan serta apa yang menjadi impian murid ke depannya. Terima kasih sudah menyimak kegiatan aksi nyata. Sampai jumpa di video atau kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.